والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Di awal langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla. Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang tak sanggup kita hitung jumlahnya. Andai kata kita umpamakan lautan biru sebagai tinta dan semua jenis ranting kayu kita umpamakan sebagai penanya, sungguh tak sanggup kita menghitung betapa banyaknya nikmat Allah yang telah dicurahkan kepada kita secara gratis. Salawat bernadakan dengan salam, tak lupa pula kita alamatkan kepada seorang pemuda yang berakhlak mulia, yang lembut tutur katanya. Beliau lahir di tengah padang Sahara, yang hidupnya penuh dengan untayan air mata. Beliau tidak pernah mengenal ayah dan tidak sepenuhnya mendapat kasih sayang seorang ibunda. Rambutnya yang patah manyang, dahinya yang bersula alis mata bagaikan bulan sabit, mata putih yang bercampur hitam, mata hitam yang bersengatan putih. Orangnya ganteng, gagah, perkasa, luar biasa, tiada bandingannya. Siapakah beliau? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mampu menghimpun umatnya berlabel Muslim, bertuhan Rabbil Alamin, yang anti dengan perbuatan syaitanir rajim, yang tujuan hidupnya hanyalah untuk menghirup udara Jannatul Naim. Tak lupa pula kepada Al dan sahabat beliau yang rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, demi menegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kata-kata ta'zim wal ikraman saya kepada Al-Mukarram Al-Fadil Abu Yadi Lampuh Pala Walid beserta abun bijak pada Allahumma ighfir lahu. Penghormatan saya kepada ayah di Banda Aceh beserta keluarga. Penghormatan saya pula kepada seluruh dewan guru Darus Saadah yang dengan sukarela tanpa pamrih melaksanakan tugasnya sebagai ajang untuk lancarnya roda pendidikan hidayah tercinta ini. Penghormatan saya kepada juri, penghormatan saya yang teristimewa sekali kepada seluruh hadirin dan hadirat yang telah hadir di tempat yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejarah telah mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat tinggi dan tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan bangsa dan agama yang kita anut ini. Karena apa? Karena ada makalah yang mengatakan syaitanul yaumi rijalul maddah. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Namun sayang beribu-ribu saya
Saya berdiri di atas mimbar ini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang berorientasi pengaruh teknologi bagi remaja. Di zaman yang kian global dan semakin modern ini, kita banyak dimanjakan oleh teknologi yang semakin canggih. Kita semakin mendapat kemudahan dalam menjalani hari-hari kita. Namun terkadang kemudahan itulah yang memberi dampak buruk bagi kita. Lihat saja lingkungan kita saat ini, betapa kita sangat terpengaruh oleh teknologi, mulai dari handphone, komputer, dan internet yang populer. Dengan adanya internet, kini semakin mudah kita menjangkau arah-arah yang jauh. Jika kita berpikir lebih terbuka, sebenarnya amat banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari internet itu. Contohnya, kita bisa mendapat informasi, komunikasi, dan lainnya. Namun sayangnya hadirin, masih banyak pihak yang menyalahgunakan teknologi. Misalnya, semakin banyaknya pornografi, penipuan, bahkan pembajakan. Dan baru-baru ini yang semakin marak terjadi ialah terdapat bisnis prostitusi online. Internet juga menjadi jalan pintas masuknya budaya asing yang kurang sesuai dengan budaya kita. Sekarang lihatlah hadirin, anak muda zaman sekarang semakin teracuni oleh budaya barat yang sangat bertolak belakang dengan budaya kita, yang menjunjung tinggi nilai etika dan sopan santun. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di belakang kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa remaja mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan dan memajukan suatu bangsa. Remaja adalah harapan umat yang berjuang untuk negara demi mencapai masa depan yang cerah. Mereka juga merupakan harapan umat Islam yang mengorbankan diri mereka untuk mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam di masa yang akan datang. Dari pidato singkat saya dapat kita ambil kesimpulan, remaja sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Pemimpin yang baik akan mewujudkan generasi yang baik di masa depan. Kita memakai internet berarti kita siap menerima dampak negatif dan dampak positif dari teknologi. Dampak negatif dari teknologi ialah mempengaruhi pola berpikir, hilangnya budaya tradisional, dan banyak menimbulkan kerusakan. Dampak positif dari teknologi ialah memberikan berbagai kemudahan, mempermudah meluasnya informasi, dan bertambah pengetahuan dan wawasan. Cukup sekian syarahan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhiru kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.